Selamat datang di Abinya Iko Channel. Sekarang kita lagi masuk di konten ngopi. Ngobrolin perkara iman. Asik, langsung saja. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, di konten kali ini, di konten ngopi-ngopi, kita akan ngebahas apa? Nah, hari ini kita bakal membahas kemunculannya Imam Mahdi. Iya. Kita simak ya videonya. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Abinya Iko Channel yang dirahmati Allah, insya Allah memang benar apa yang telah disampaikan oleh Master of Ceremony tadi, MC tadi, tentang munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan dimunculkan oleh Allah, seorang sosok yang sangat bijaksana yang memimpin dunia ini. Gitu ya. Dan bahkan Allah berfirman, apabila hari kiamat itu satu hari lagi, itu diundur. Diundur. Allah punya kuasa. Diundur sebelum dan akan dimunculkan Imam Mahdi tersebut. Jadi Imam Mahdi harus muncul. Harus muncul. Nah, begini para pemirsa Abinya Iko Channel. Untuk lebih akuratnya, untuk lebih sempurnanya pembahasan kita tentang Imam Mahdi, alhamdulillah nih, Ane udah bawa sumbernya nih. Buku tentang huru-hara hari kiamat karangannya Ibnu Katsir, seorang pengarang ulama besar yang mengarang banyak buku, diantaranya huru-hara hari kiamat. Persilakan saya, izinkan saya untuk membuka tentang bab Imam Mahdi. Nih, silakan, Ustaz. sambil Ane bacain aja nih. Yang dimaksud Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, dia adalah seorang khulafaur rasyidin. Maksudnya apa itu khulafaur rasyidin? Pemimpin. Pemimpin yang Allah tunjuk dan imam yang mendapat petunjuk Allah, al-imamah al-mahdiyin. Bukan yang ditunggu-tunggu, al-muntazor, tapi adalah yang ditunjuk oleh Allah. Seperti anggapan kaum Rawafid atau yang diharapkan kemunculannya dari sebuah bangunan bawah tanah di Samara. Karena semua itu tidak benar, tidak ada kenyataannya dan tidak ada satu bekas pun yang membicarakannya. Nih, Anda ceritanya tentang Imam Mahdi. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan bahwa perawi hadis berkata, saya pernah mendengar Ali karamallahu wajhah mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Abinya Iko Channel, Rasulullah pernah bersabda tentang Imam Mahdi. Laulam yabqa minad dahri illa yaumun la ba'asallahu rajulan min ahli baiti yamla'uha adlan kama muliat jauran. Yang artinya, kalaupun umur dunia ini tinggal satu hari lagi, namun Allah tetap akan membangkitkan seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Jadi dari masih keturunan Nabi. Baik keturunan Nabi. Dari kami, dari Ali keturunannya, yang memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezoliman. Imam Ahmad berkata, meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minna Ahlul Baiti yuslihuhullahu fil laylah. Apa artinya, Cak? Woi, bengong aja. Nih, Al-Mahdi dari kami Ahlul Bait, Allah membuatnya soleh dalam satu malam, satu hari. Ada lagi tentang hadis Rasulullah nih. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah pernah berkata sambil memandang kepada anaknya itu Hasan, katanya, kata Imam Ali nih, inna bni haja sayyidun kama sammahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismihi nabiyyikum yusbihuhu fil khuluqi wa la yusbihuhu fil khalqi summa zakara qissatan yamla'ul arda adlan. Yang artinya, ngomongnya ke para jamaahnya nih, tapi nunjuknya ke Hasan. Sesungguhnya anakku ini pemimpin, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan akan keluar dari tulang punggungnya Hasan seorang laki-laki yang bernama seperti nama Nabi kamu sekalian, Nabi Muhammad. Laki-laki itu menyerupai Nabi dalam akhlaknya, sekalipun tidak menyerupai beliau dalam rupanya. Jadi akhlak sama akhlaknya Pak ya sama. Akhlaknya sama. Ini orang akhlaknya udah bener dari kecil. Walaupun Punya kemiripin dengan Nabi. Kemiripin bukan kemiripan. Hanya Bang Ipin. Iya. Gak apa-apa. Nih. Terus ya nih, Anda terusin lagi nih pemirsa Abinya Eko Channel. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, sekali waktu kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba berlinanglah air mata Rasulullah dan pucat roman mukanya. Abdullah berkata, aku berkata, tidak berkesudahan kami melihat di wajah Anda sesuatu yang tidak kami sukai. Rasulullah pun menjawab dalam hadisnya, Inna ahlu baitin ikhtarallahu lanal akhirah ala dunya wa inna ahla baiti sayalqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan hatta ya'tiya qawmun min kibalil masyrik ma'akum rayatun sudun fayas'alunal khair fala yu'tawnahu fayuqatiluna fayunsuruna fayu'tawna ma sa'alu fala yaqbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli baiti fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran faman adraka zalika minkum falyatihim fala walau habwan ala salji. Yang artinya, Anda baca ini tentang Imam Mahdi ini. Sesungguhnya kami adalah keluarga yang dipilih oleh Allah, kata Nabi, untuk akhirat. Sehingga datanglah suatu kaum dari timur. Mereka membawa bendera-bendera hitam, lalu meminta roti, tetapi masyarakat tidak memberinya. Oleh karena itu, mereka memerangi masyarakat itu sampai menang dan diberi apa yang mereka minta. Namun ternyata mereka tidak menerimanya, sehingga mereka serahkan dunia ini kepada seorang laki-laki dari keluargaku. Lalu laki-laki memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezoliman. Maka, nih pemirsa Abi Ikonya Channel, pesannya Nabi nih. Maka, barang siapa di antara kamu mengalami zaman itu, kita nih, hendaklah dia datang kepada kaum itu, kepada kaum yang membawa bendera hitam, walaupun harus merangkak di atas salju. Artinya apa? Ketika nanti di baiatnya Imam Mahdi, kita ini umat muslim, biar selamat kata Nabi, datang ke kaum tersebut, datang di dalam acara pembaiatan Imam Mahdi, walaupun harus merangkak di atas salju. Karena itu insya Allah yang akan menjadi pelindung kita di akhir zaman. Salah satu pelindung kita di akhir zaman. Nih. Oke, para pemirsa Abinya Eko Channel. Jadi kita ini ada di acara Kemah Madede gitu. Jadi ini dua orang akan bertanya kepada Ustadz. Jadi tentang Imam Mahdi. Silahkan pertanyaannya. Ustadz Ananda siap. Coba anak Ardan. Jadi semisal nih Pak, kita berada di zaman pas Imam Mahdi itu akan dibaiat, walaupun kita dari jauh, saya dari negeri yang jauh dari dia dibaiatin mana Pak? Kalau boleh tahu? Ya di depan Ka'bah. Depan Ka'bah. Semisal kita berada di negeri jauh yang dari Ka'bah, itu kita tetap harus usahain datang Pak. Kalau bisa Rasulullah bersabda begitu Pak pemirsa Abinya Eko Channel. Ketika nanti pembaiatan Imam Mahdi ini dan dia disolehkan atau dia dibikin faqih menjadi pintar dalam satu malam dan dibaiat, kita yang mendengar informasi tersebut datang. Kalau bisa datang ya Pak. Walaupun harus merangkak. Benar. Tetap diusahain ya Pak. Diusahain. Jadi ada pertanyaan kedua dari saudara Anan. Silahkan. Saya mau nanya, tandanya dia itu Imam Mahdi itu seperti apa sih Pak? Kalau kita ingin mengetahuinya, tanda-tandanya bahwa itu Imam Mahdi. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Jadi pemirsa Abinya Eko Channel,
dalam suatu hadis apapun saya belum pernah menemukan ciri-ciri yang menjelaskan tentang bagaimana fisik misalnya ya, tentang Imam Mahdi ini. Karena menurut hemat saya, jika Rasulullah memberikan secara terperinci fisik-fisik Imam Mahdi ini, gak bakalan ada Imam Mahdi. Karena begini aja deh, kayak keturunan Habib dan Sarip, itu kan puncuknya cuma dari satu, Zainal Abidin. Karena apa? Ke atasnya semua dibunuh. Maka ada riwayat mengatakan begini kan, di mana Hasan itu apa Husain ya, saya lupa. Hasan tuh iri dengan Husain. Karena apa? Setiap kali Nabi bertemu dengan cucu-cucu kesayangannya ini, yang Hasan selalu dicium bibirnya, yang Husain selalu dipegang lehernya, diusap lehernya. Sehingga bertanya tuh Fatimah kepada Rasulullah bahwasanya cucunya ini ada yang iri dengan cucu yang lainnya. Kenapa yang ini dicium bibirnya, saya enggak, cuma diusap lehernya. Rasulullah ketika itu nggak mau menjawab. Dan akhirnya suatu saat menjawab dalam keadaan berlindang air mata. Dijelaskan akan terjadi fitnah terhadap cucu-cucu nanti. Antara Hasan dan Husain fitnahnya apa? Hasan matinya diracunin, makanannya kasih racun. Maka Rasulullah mungkin mencium ini untuk mengurangi rasa sakit, ada yang nggak tahu juga deh tuh. Maka dicium tuh sebagai petanda bahwasanya dia akan mati diracunin. Sedangkan Husain diusap lehernya, ya Allah, di Karbala dipenggal lehernya. Cuma dari Zainal Abidin ini keturunan-keturunannya ada Rasulullah. Yang seperti kita temui sekarang ada Habib, ada Syarif. Nah kalau Imam Mahdi juga sama, dicirikannya jelas, diuber-uber pasti akan diburu dan akan dibunuh oleh orang-orang non-muslim. Begitu singkatnya deh. Oke, terima kasih banyak untuk para penonton setia Abinya Iko Channel. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran. Dan semoga kita bisa mendapat hikmahnya. Dan untuk penonton setia Abinya Iko, jika ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Dan kita pun punya kayak Instagram Pak. Jadi langsung aja follow Instagram kita di @abinyaaiko channel. Jangan lupa nanya. Dan jangan lupa nanya. Nanti kita bakal mengadakan kayak sesi Q&A gitu tentang agama Islam. Kalau tidak mencakup namanya banyak pertanyaan, kita akan adakan Q&A. Ya emang gitu. Ya. Benar. Apa yang dikatakan Bang Anan benar sekali. Setuju Bang Sela? Jadi tanya aja, nanti kita bikin Q&A. Wajib. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.